Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang persiapan mau berangkat kerja maupun yang saat ini monitor di candlestick. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa menemukan peluang yang terbaiknya dan bisa entry dengan maksimum dengan profit yang sesuai dengan target. Pada pagi hari ini di awal pekan kita akan mencoba untuk membaca probabilitas satu hari ke depan, bagaimana potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, kemudian di mana titik entry yang bisa kita tentukan nanti, tentu berkaitan dengan potensi dan peluang profitnya. Jangan lupa untuk analisis pertama kita menggunakan pasangan yang selalu kita pakai, yaitu XAUUSD dengan time frame H1. Standar time frame adalah H1, kemudian kita masuk di time frame daily dulu untuk memetakan, melihat bagaimana eh, pergerakan candle di time frame besar. Kita lihat di time frame besar ini awalnya naik, kemudian sudah mulai melemah di posisi di kondisi yang high ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah high-nya di beberapa hari terakhir, kemudian mencoba kembali naik, tidak mampu, kembali naik lagi, tidak mampu, kembali naik lagi, tidak mampu, dan semuanya mengarahkan atau bergerak menuju ke bawah. Ya. Kalau kita lihat, ini arah kecenderungannya menuju ke bawah. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa buyer makin lama makin berkurang kemampuan dan kekuatannya. Kemampuan untuk melanjutkan buyernya sudah berat, terbukti di area 1795 ini menjadi high, harga tertingginya, kemudian mulai melemah, mulai menurun, dan terakhir hari Jumat ini menjadi lebih pendek, lebih rendah dengan kisaran harga 1788. Ini mengindikasikan bahwa buyer memang betul-betul sudah lemah dan akan berganti dengan seller yang akan dominan. Apalagi pada hari Jumat kemarin, ini kalau kita baca, perhatikan ini high-nya di sana, ada high di situ. Kemudian artinya ini buyer betul-betul mencoba untuk menerobos lagi kemampuannya, seperti mana yang kita lihat di struktur sebelumnya. Buyer dominan masih mencoba untuk naik lagi, lagi-lagi di situ ditolak oleh seller dan ditutup dengan candle yang tipis, meskipun dominan warna hijau tetapi berada di jajaran bar turun, sehingga kita bisa menyimpulkan awal bahwa seller memang betul-betul akan menekan dengan kuat dan kemungkinan besar akan didominasi oleh seller hari ini. Kemudian kita masuk ke time frame H1. Nah, time frame H1, oh ternyata di time frame H1 di candle bukanya sudah merona warna merah. Ya, patut kita hati-hati di situ. Ya, di candle bukaan sudah merona warna merah, bisa menjadi petunjuk kita untuk kehati-hatian. Ya, untuk kehati-hatian akan adanya tekanan buyer lagi. Ya, meskipun arah kecenderungannya ke bawah, tetap kita perhatikan, apalagi persis berada di level psikologinya di situ. Ya, berada di level psikologinya masih terhenti dan belum menunjukkan kemampuan lebihnya. Meskipun seller kuat sekali, kalau kita baca secara karakteristik dari candle ini fix seller kuat sekali, punya momentum yang kuat. Tetapi jangan lupa ada batasan namanya level psikologi untuk menguji apakah kuat atau tidak nanti turunnya. Karena memang di sebelah kiri di situ banyak sekali level psikologinya. Ya, ini adalah untuk menguji nanti apakah
seller akan kuat lagi atau tidak. Ya, setidaknya ada banyak di situ, ada 3 level psikologi. Kita bisa tarik di harga 1777, sekian, kemudian di 1775, sekian, terakhir kita lihat di harga 1774, sekian ya. Fokus utama kita tentu adalah seller, karena arah kecenderungannya didominasi oleh seller, masih dominan oleh seller. Buyer belum ada kekuatan yang muncul di situ, meskipun di level psikologi, tetapi buyer belum ada tanda-tanda akan muncul dengan kuat ya, karena sebelumnya candle warna merah masih didominasi seller dengan tebal sekali tanpa ada penolakan. Artinya nyaris seller mendominasi di situ. Kemudian bagaimana kita membaca peluangnya? Bagaimana kita membaca peluang untuk entry-nya? Ya, tentu karena berada di level psikologi dan arah kecenderungan masih turun, kita masih menunggu peluang yang lebih jelas lagi, kita menunggu signal yang lebih jelas lagi. Apakah nanti akan kuat turun? Maka ditunjukkan dengan breakout dulu, atau setidaknya ada candle merah kembali yang lebih panjang dan tebal tentunya. Ya, tetapi ketika bayarnya muncul bagaimana? Ketika buyer muncul, maka harus diuji lagi di area retracement, di mana seller itu kemarin pernah kuat di situ. Kita bisa tarik di situ untuk sellernya. Nah, ini adalah wilayah-wilayah level psikologi. Sehingga buyer akan lebih kuat lagi nanti ketika dia naik hingga menembus area retracement-nya. Ini kalau dia berubah menjadi warna hijau, maka dia akan kembali menekan buyer lagi, menekan seller lagi. Mengapa? Karena di tengah struktur yang menuju ke bawah, meskipun ini masih diuji di area level psikologinya. Fokus kita tetap sell, hanya saja peluang atau momennya atau trigger yang kita gunakan betul-betul harus sudah muncul di situ. Nah, saya lebih cenderung ini biarkan naik dulu sekuatnya, kemudian nanti dia sudah sampai titik lemahnya, berubah menjadi ekor, berubah menjadi sumbu, kemudian mulai berubah warna menjadi merah, volume berubah warna menjadi merah. Perhatikan waktunya ya, apalagi kalau waktunya sudah tua, jelang ganti candle warnanya berubah menjadi merah, maka di situ bisa kita ambil posisi, bisa manfaatkan potensi sell ya. Tentu menunggu ini yang kita harus betul-betul bersabar, karena saat ini arah kecenderungan memang ke bawah, tetapi masih belum ada indikasi yang lebih kuat lagi, mengingat ini berada di level psikologinya. Sehingga kita entry sell nanti posisinya ketika berada di 1777, sekian ya. Kemudian bagaimana ketika nanti breakout lagi? Ketika breakout lagi, perhatikan di area 1775.71 ya. Kalau breakout di situ lagi, ya pastikan kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di sana. Ketika peluang itu kecil, berdekatan dengan level psikologi, dan kita cukup sulit untuk menentukan, maka kita tunggu lagi, sekalian biarkan dia breakout ke bawah ya. Kalau kita melihat secara visual ya, tentu ini kelihatan jajaran struktur candlenya mengarah ke bawah ya. Kalau kita melihat strukturnya mengarah ke bawah ya, meskipun harus diuji di level psikologi yang pertama tadi.
lebih cenderung kemana, naik atau turun? Ya, sampai saat ini kalau kita bicara kecenderungan, ini masih dekat ke bawah daripada ke atas. Ya, karena kalau ke atas ini masih cukup jauh pergerakannya, maka lebih cenderung ke sellernya. Ya, kecuali nanti buyer betul-betul sudah breakout tadi di 1782. Sehingga kita bisa entry atau bisa manfaatkan pending order untuk kita antisipasi ketika betul-betul marketnya naik, ya. Tunggu biarkan dia kuat, kemudian ada koreksi turun, masuk posisi buy. Ya, caranya begitu. Ketika tebel ke atas, tunggu posisi koreksi turun, kita masuk posisi buy. Atau kita bisa lakukan buy stop di situ. Kalau kita ngambil buy stop nanti terlalu tinggi jaraknya. Ya, kalau kita ngambil buy stop di situ nanti jaraknya terlalu tinggi. Sementara gerakan ke atas panjang itu eh, akan ada koreksi yang terkadang pas persis berada di situ, buy stop kita kena, kemudian koreksi ke bawah, tentu akan membuat psikologi kita menjadi tertekan karena tiba-tiba floating dari kena buy stopnya kemudian turun. Maka saya lebih cenderung menunggu potensi nanti yang ada, bagaimana pergerakan selanjutnya. Ya, kita bisa lakukan simulasi, tetapi saya lebih cenderung bagaimana nanti candle-candle itu terbentuk. Bukan saat ini jauh-jauh, tapi bagaimana nanti mengikuti candle terbentuk. Kalau kita hanya bisa monitor di siang hari, maka selalu pastikan lihat arah kecenderungannya, candle terakhirnya bagaimana, arah kecenderungannya dominan kemana. Itu saja intinya, jangan terlalu jauh kita membuat satu simulasi karena nanti berpotensi kena atau kesangkut kemudian mantul lagi. Kita tidak tahu pergerakannya seperti apa di pagi hari. Ya, meskipun hari ini diawali dengan candle yang panjang, belum tentu berikutnya nanti panjang. Bisa saja nanti pergerakannya selanjutnya kecil-kecil, naik kecil, kemudian turun lagi, kecil lagi. Nah, sekali lagi harus diuji kalau turun diuji di area 1777, sekian. Harus breakout dulu. Pertama harus breakout untuk memastikan seller itu lebih kuat. Yang kedua, untuk menguji buyer itu kuat, ya harus di atas 17 ini kira kisaran 1783, sekian. Ya, kisaran 1783, sekian. Seandainya belum sampai menyentuh ke sana, ini masih sudah mulai tebal. Ya, tebal ini bukan berarti harus satu candle. Bisa saja nanti per candle-candle 2-3 candle sudah mulai muncul di sana. Maka kita pun bisa memanfaatkan dari psikologi, kemudian dari dua candle yang terkonfirmasi. Kita bisa entry buy di sana. Sehingga jangan selalu yang kita lihat yang di atas, yang kita lihat yang breakoutnya. Bisa saja nanti ini dua candle tebal, ya, dengan level psikologinya tidak di breakout, kemudian candle hijau sudah muncul dua berturut-turut tebal, tidak ada penolakan di bawah, di atas pun tidak terlalu banyak penolakan, maka bisa menjadi pertanda awal ini akan kembali naik lagi. Ya, meskipun naiknya nanti diuji lagi di area retracement, kita bisa ambil posisi buy di situ. Contohnya ini ketika, bukan simulasi untuk saat ini, ketika nanti dia muncul candle warna hijau berturut-turut dengan penolakan yang kecil, kemudian kita bisa memanfaatkan trigger itu sebagai potensi akan segera naik, ya. Meskipun tadi sekali lagi naiknya harus diuji di area level retracement-nya, ya. Di sini ada retracement tadi, biar nanti kita tidak bingung. Kita di retrace-nya di sini. Nah, di area 1782. Ini untuk menguji apakah nanti buyer akan kuat atau tidak. Setidaknya kalau sudah melewati retracement, sudah breakout di retracement, ada peluang untuk lanjut naik. Lanjut naik pun bukan berarti langsung tinggi. Ada level psikologi lagi yang nanti harus kita uji, ya. Kita harus buat level psikologi lagi, di situ ada. Kemudian di sini,
ya. Di sini juga ada level psikologinya. Bahkan kalau kita tarik ke bawah belakang, ini yang kuat, level psikologi yang kuat. Diingat, ada level psikologi, ada level psikologi lagi. Harus diuji apakah nanti betul-betul akan kuat melewati atau tidak. Kalau kuat melewati bagaimana? Apakah berpotensi naik? Potensi ada, tetapi diperhatikan ringnya, diperhatikan kemampuan rata-rata hariannya. Apakah cukup ada kekuatan untuk lebih dari beberapa hari terakhir? Kalau saya melihat hari ini kemungkinan kisaran juga berada di antara 1.600-an, karena rata-rata bergeraknya sekitar 1.600, 1.800 di beberapa hari terakhir. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka jalan minimal meraba awal. Ya, bukan berarti di awal langsung dipasangi, lebih baik saya rekomendasikan menunggu bagaimana candle-candle itu terbentuk dan peluangnya muncul di sana. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit, tetapi cobalah untuk menerapkan dan mengembangkan. Tentu kalau kita hanya melihat sekilas begini tidak bakal ketemu ya, karena kita hanya bersifat memetakan ya. Kalau teman-teman keluarga Wijaya Trading tentu memahami bahasanya, di mana triggernya, karena kita sudah sering sampaikan, kita sudah sering bahas di kelas-kelas sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.